alias Munawar Musso adalah tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1920-an. Ia memproklamirkan pemerintahan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Namun dalam waktu tidak lebih dari 2 minggu, kekuatan bersenjata tentara Musso dihancurkan pasukan TNI yang menyerang dari Jawa Timur, pimpinan Kolonel Sungkono, dan Jawa Tengah, pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Musso dan pimpinan PKI Madiun melarikan diri. Tanggal 31 Oktober tahun 1948, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki Musso di Purworejo. Musso menolak menyerah dan melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah kamar mandi. Di sana dia terlibat baku tembak hingga tewas. Musso dilahirkan di Kediri, Jawa Timur 1897, adalah anak Rono Wijoyo, seorang pelarian pasukan di Ponegoro. Saat di Surabaya, Musso pernah kos di rumah milik Hos Cokro Aminoto, guru sekaligus bapak kosnya. Selain Musso, di rumah kos itu juga ada Soekarno, Alimin, Semaun, dan Kartosuwiryo. Musso, Alimin, dan Semaun kemudian dikenal sebagai tokoh kiri Indonesia. Syarifuddin. Saat Indonesia baru merdeka, Amir Syarifuddin menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Saat berlangsung perjanjian Renville dengan Belanda, Amir bertindak sebagai negosiator utama Republik Indonesia. Hasil perjanjian Renville ternyata tak menguntungkan Indonesia, karena Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera. Maka Amir pun dikecam oleh banyak kalangan, mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni tahun 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang mengorganisir kaum tani dan buruh dalam rangka memperkuat basis massa. FDR berhasil menghasut buruh, hingga terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu, Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Ketika Musso tiba dari Moskow tanggal 11 Agustus tahun 1948, Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. Selanjutnya PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta. Oleh PKI, daerah Surakarta dijadikan daerah kacau, sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Dia menyertai Musso memproklamirkan pemerintahan Republik Soviet Indonesia di Madiun tanggal 19 September tahun 1948. Saat pasukan TNI menyerbu, Amir Syarifuddin, Musso dan pimpinan PKI Madiun lainnya melarikan diri. Sebulan kemudian Amir ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi. Amir dieksekusi mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Sebelum meninggal, Amir menyanyikan lagu Internasionale, yang merupakan lagu komunis. Tapi peluru seorang polisi militer mengakhiri hidupnya sebelum ia menyelesaikan nyanyiannya. D.N. Aidit atau Dipa Nusantara Aidit adalah Ketua Umum Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Ia mengambil alih partai itu dari komunis tua Alimin dan Tan Ling Jie pada 1954. D.N. Aidit hanya butuh waktu setahun untuk membesarkan kembali PKI. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Lekra, dan lain-lain. Dalam pemilu 1955, partai itu sudah masuk 4 pengumpul suara terbesar di Indonesia. PKI mengklaim beranggota 3,5 juta orang. Inilah partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Dalam kongres partai setahun sebelum pemilu, D.N. Aidit berpidato tentang jalan baru yang harus ditempuh untuk memenangkan revolusi. D.N. Aidit bercita-cita menjadikan Indonesia negara komunis.
Ketika partai-partai lain terlatih-tatih dalam generasi kader, PKI memunculkan anak-anak belia di tampuk pimpinan partai, yaitu DNAID 31 tahun, MH Lukman 34 tahun, Sudisman 34 tahun, dan Nyoto 27 tahun. Tapi semuanya berakhir pada Oktober tahun 1965 ketika gerakan 30 September gagal. DNAID langsung melarikan diri dari Jakarta ke daerah basis PKI di Yogyakarta. DNAID lalu berkeliling ke Semarang dan Solo. Dia masih sempat menemui beberapa pengurus PKI di daerah untuk melakukan koordinasi melalui peran intelijen. Akhirnya DNAID ditangkap aparat militer pada tanggal 22 November tahun 1965 jam 23.00 waktu Indonesia Barat. DNAID ditangkap dari tempat persembunyiannya di rumah Kasim alias Harjo Martono di Kampung Sambeng, Solo. DNAID bersembunyi dalam sebuah ruangan yang ditutup lemari. Kepada Komandan Brigade 4 Kolonel Jasir Hadi Broto, Aidit minta dipertemukan dengan Soekarno. Aidit mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30S. Dokumen itu rencananya akan diberikan pada Soekarno. Tapi keinginan Aidit tak pernah terpenuhi. Keesokan harinya, Jasir dan pasukannya membawa Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali. Aidit berpidato berapi-api sebelum ditembak. Berondongan AK-47 mengakhiri hidup ketua Komite Sentral PKI itu. Kuburan pasti Aidit tak diketahui hingga kini. Riwayat DNAID adalah pemuda asal Belitung yang masuk ke Jakarta pada 1940. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dia mulai berkenalan dengan orang-orang politik Indonesia, seperti Adam Malik, Khairul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Dan ia kemudian menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya. Saat usianya baru 25 tahun, ia telah terlibat pemberontakan PKI di Madiun 1948. Setelah itu ia raib tak tentu rimba. Sebagian orang mengatakan ia kabur ke Vietnam Utara. Sedangkan yang lain mengatakan ia bolak-balik Jakarta Medan. 2 tahun kemudian, dia muncul kembali. Tahun 1954, Aidit berhasil mengambil alih pimpinan PKI. Muhammad Hatta, HM Lukman adalah orang kedua di Partai Komunis Indonesia setelah DNAID. Bersama Nyoto dan DNAID, ketiganya dikenal sebagai triumvirat atau 3 pemimpin PKI. Lukman mengikuti ayahnya yang dibuang ke Digol, Papua. Sejak kecil dia terbiasa hidup di tengah pergerakan. Nama Muhammad Hatta diberikan karena Lukman sempat menjadi kesayangan Muhammad Hatta, proklamator RI. Setelah pemberontakan Madiun 1948, triumvirat ini langsung melejit, mengambil alih kepemimpinan PKI dari para komunis tua. Di pemerintahan, Lukman sempat menjabat wakil ketua DPR GR. Tak banyak data mengenai kematian Lukman. Saat itu beberapa hari setelah gerakan tanggal 30 September gagal, Lukman diculik dan ditembak mati tentara. Mayat maupun kuburannya tak diketahui. Tokoh Politbiro Komite Sentral PKI Sudisman di pengadilan menyebut tragedi pembunuhan DNAID, Lukman dan Nyoto sebagai jalan mati, karena ketiganya langsung ditembak mati. Nyoto atau Lukman Nyoto adalah wakil ketua 2 Komite Sentral PKI. Orang ketiga saat PKI menggapai masa jayanya periode 1955 hingga 1965. Nyoto juga kesayangan Soekarno. Nyoto menjadi Menteri Kabinet Dwikora, mewakili PKI. Dia salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. Kematian Nyoto pun simpang siur. Kabarnya tanggal 16 Desember tahun 1965, Nyoto pulang mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar Menteng, mobilnya dicegat. Nyoto dipukul kemudian dibawa pergi tentara. Diduga dia langsung ditembak mati, sama dengan kedua sahabatnya, DNAID dan Lukman. Kuburan Nyoto pun tak diketahui.